Teman-teman, sekarang kita masuk ke part 10 dari novel yang berjudul Papaku Dihukum Mati. Beres berdoa, aku memeluk papa. Erat banget. Serasa nggak mau melepaskannya. Aku nangis senangis-nangisnya. Aku keluarin semua kesedihanku saat itu. Papa juga memeluk, mencium kedua pipi dan keningku. Ciuman pertama dan terakhirnya untukku. Tangisku saat itu sudah nggak terkontrol lagi. Suaranya sampai terdengar ke ruangan lain. Hingga Ustadz pembimbing papa datang menenangkan. Beliau adalah Ustadz yang akan menyertai papa sampai tiba saatnya eksekusi nanti. Kami pun pelukan bertiga. Aku, papa, sama tante. Habis itu kedua tangan papa memegang pipiku dan bilang, "Papa pergi ya, tolong jaga adik-adikmu. Kamu bisa jadi orang yang sukses, karena papa tahu kamu adalah anak yang kuat. Pokoknya ingat pesan papa tadi. Setelah keluar dari sini, jangan pernah ada kesedihan lagi." Waktu kunjungan sudah habis. Sudah benar-benar tak bisa lagi diperpanjang. Kucium tangan papa dan kembali berkata, "Pak, aku gak bisa kayak gini, Pak." Dan dia memberi semangat. Dedek bisa, pasti bisa." Akhirnya momen paling menyakitkan itu pun tiba, yaitu saat aku harus melangkah menjauh darinya. Aku berjalan sambil menengok ke arah papa. Pria itu, ayahku itu, yang kucintai meski jutaan manusia di luar sana membencinya, tetap berdiri di sana, masih menghadap ke arahku. Senyumnya tak pudar, kepalan tangannya terangkat kekar, terus mengirimkan kobaran semangat, seolah terus berkata, kamu kuat, jangan lemah." Semakin dekat ke pintu keluar, perasaanku semakin pedih. Pedih tak terperikan. Hingga saat langkahku telah sampai ke pintu, ledakan tangis tak sanggup kutahan lagi. Aku berbalik, menghadap sepenuhnya ke arah papa dan teriak, "Aku sayang sama papa." Tak peduli teriakanku mungkin mengganggu dan mencemaskan penghuni lapas. "Papa juga sayang sama kamu dan semua keluarga," teriak papa pula. Suaranya terpantul ke tembok, menggema, merambati lorong-lorong rumah tahanan dan menghilang. Di luar lapas, aku berdiri, terpaku merenung, lalu teringat lagi ucapan papa. Setelah keluar, tidak boleh ada tangis lagi. Lalu tangisku berhenti, dan setelah beberapa kali menarik napas, aku bertekad untuk siap menghadapi semuanya. Dari samping tangan tante memeluk bahuku. Dari lapas, aku dan tante diarahkan petugas ke sebuah ruang tunggu di tepi pantai. Gedung itu menghadap ke laut. Kota Cilacap gemerlapan di seberang sana. Sementara tante duduk di dalam ruang tunggu, aku berjalan ke tepi pantai, duduk di atas lembutnya pasir, menghadap ke laut, menenangkan diri. Diam, lama banget di sana. Hingga sekitar jam 11, tiba-tiba hujan badai. Aku berlari masuk ruang tunggu, lalu berdiri menatap keluar melalui kaca. Badai kian mengamuk, mengobrak-ngabrik tenda di depan ruang tunggu sampai hancur dan plastik-plastik di sekitarnya berterbangan. Kota Cilacap mati lampu, gemerlapnya lenyap seketika. Nusa Kambangan pun mati lampu. Cukup lama hujan badai itu, hingga lewat tengah malam. Entah kenapa saat itu aku berpikir, sepertinya ini pertanda papa sedang berjalan menuju tempat eksekusi. Dan saat badai itu reda, hampir jam 1 dini hari, saat itu aku berkata pada diri sendiri,
Sepertinya papa udah nggak ada. Dan benar saja, tak lama kemudian, datang telepon memberitahukan papa sudah pergi. Saat jenazah datang, seorang ustadz menghampiriku. "Ini ada titipan dari papamu," ucapnya sambil menyerahkan sebuah tas. "Tadi papamu sempat berpesan supaya semua pakaian yang dikenakannya saat eksekusi dicuci dan diberikan kepada putranya. Dan saat kubuka, tas ini berisi dokumen pribadi, pakaian, termasuk baju yang ada lubang bekas peluru tembakannya di bagian dada." Tamat. Mungkin teman-teman ada yang bertanya siapa penulis novel ini. Yang nulis adalah saya sendiri berdasarkan wawancara dari putra almarhum Freddy Budiman, yang mana putranya ini bernama Fikri Fernanda Budiman, yang linknya bisa teman-teman cek di deskripsi. Siapa tahu di antara teman ada yang mau nonton langsung wawancaranya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.